Who enjoyed the new song? Siapa yang menyukai dengan Amen. menikmati lagu baru itu? I think that song's about 70 years old, but anyway, for us it's a new song. Anyway, Saya rasa lagu ini sudah cukup lama, tetapi kita semua masih menikmati lagunya. some of the old songs are the best songs. Dan kadang-kadang sebagian dari lagu lama itu adalah lagu yang paling bagus. I got a very interesting text a couple of days ago. Jadi saya memiliki teks yang sangat menarik beberapa hari yang lalu. It was kind of a funny text, Dan ini adalah teks yang sangat lucu. but perhaps a little bit tragic. It's probably what we call a tragicomedy. Jadi tetapi agak sedikit tragis, karena itulah kita sebutnya seperti tragis yang A sangat umum. pastor friend of mine from Bali Jadi seorang pastor teman saya, beliau ini dari orang Bali, di Bali. sent me a text and said, do you know a man have you ever had this man visit your church? Jadi orang ini bertanya kepada saya, pernahkah kamu melihat bahwa orang ini sebenarnya pernah mengunjungi atau datang ke gereja kamu? And he says he wears a dress and high heels. Jadi orang ini berpenampilan, dia laki-laki tapi dia berpenampilan seperti wanita, jadi memakai heels dan Dress. juga dan juga gaun, baju perempuan lah pokoknya. Yeah. And so I thought about that and I thought, no, I don't think anybody like that has been recently to our church. Jadi saya berpikir dengan apa yang disampaikan oleh pastor ini, saya berpikir bahwa saya nggak pernah melihat bahwa ada orang seperti itu yang datang mengunjungi gereja Or kami. maybe I missed it. Did anybody see a guy wearing a dress with high heels? Atau pernahkah jemaat di tempat ini, pernah kamu melihat ada orang yang mengunjungi gereja ini tetapi dia seperti waria lah ya. Okay, coming to church. No, okay, not in church. Okay. Jadi tidak datang ke And gereja. so I thought about this for a while. Jadi saya memikirkan hal ini untuk sementara waktu. And then I said to my friend, this is all by text. I said, was he wearing nail polish? Jadi saya tanya kepada dia, apakah dia juga menggunakan cat kuku? And he said, yeah, I think he was. Jadi dia bilang, saya rasa juga iya dia pakai kutek. And I said, yeah, I think I know this guy. Jadi saya bilang ke pastor itu, saya rasa saya juga tahu siapa orang ini sebenarnya. And I realized that he has been to this church. Dan juga saya menyadari bahwa dia sebenarnya pernah datang ke gereja And that ini. might shock you. Dan mungkin itu akan membuat kamu And at the terkejut. time he came to this church, he actually responded to the altar. Dan pada waktu dia datang ke gereja ini, dia juga merespon kepada panggilan altar. And he confessed that, he'd been struggling with some things, some sin. Dan dia juga mengakui sebenarnya bahwa dia bergumul dengan beberapa dosa dalam hidupnya. And I think he maybe came twice. Dan mungkin orang ini pernah datang ke sini or 2 kali. maximum maybe 3 times. This is some time ago. Atau paling banyak 3 kali, tetapi dulu. And now, of course, his life has drifted even further into strangeness. Now he's wearing a dress and high heels. Dan orang ini akhirnya sekarang hidupnya dia teralih atau melipir ke jalan yang paling buruk, bahkan lebih buruk, karena dia juga berpenampilan seperti waria. And what was disturbing, especially to my pastor friend, Jadi apa yang menjadi yang enggak mengenakan terkhususnya kepada teman saya yang pendeta ini, halfway through the sermon, dan di setengah perjalanan di dalam khotbah. he had a visiting speaker. He had a visiting preacher, right? Jadi They had a visiting speaker. jadi mereka ada pengkhotbah atau pendeta yang datang berkhotbah di And tempat the guy itu. with the dress gets up and attacks the preacher or goes forward to the front. Jadi orang ini yang berpenampilan seperti waria ini tiba-tiba saya datang ke depan dan dia menyerang pengkhotbah yang And diundang my ke tempat ini. pastor friend came up to try to help him, escort him away, but he pushes my pastor friend away. Jadi teman saya yang seorang pastor ini mencoba menolong untuk mendorong orang ini supaya nggak nyampe menjangkau pendeta ini, tetapi dia didorong, pendeta ini didorong si waria At ini. which point my pastor friend says, at that point I could smell the alcohol. Dan kemudian pada saat dia mendekati si waria ini, dia juga mengatakan bahwa saya bisa mencium aroma alkohol dari dia. And I thought, wow, this guy has got a little bit worse since I last met him. Jadi saya berpikir bahwa orang ini memiliki permasalahan lebih buruk, jauh lebih buruk dari terakhir saya ketemu dengan And dia. I thought, how does that happen? Jadi saya berpikir, kok bisa hal ini terjadi? Have you ever seen that? Pernahkah kamu melihat seperti itu? That somebody gets worse. Yang dimana kamu melihat orang ini semakin buruk. And maybe they come to church. Mungkin mereka datang ke gereja. How many know not everybody who comes to church is responding positively towards the Word of God? Tetapi berapa orang kita sadar bahwa nggak setiap orang yang datang ke gereja ini mereka akan merespon dengan positif terhadap semua firman Tuhan. Some people are coming to church but they're fighting God.
Sebagian orang mereka datang ke gereja tetapi mereka sebenarnya nggak percaya kepada Tuhan. No, they're fighting God. Oh, melawan Tuhan. Mereka datang ke gereja tetapi mencoba melawan They Tuhan. believe in God, Mereka percaya kepada but Tuhan. they can be fighting God. Tetapi masih saja mereka bisa melawan Tuhan. And not everybody who's coming to church is choosing, making the right choices. Dan nggak semua orang yang datang ke gereja itu mereka membuat keputusan dengan keputusan yang And it benar. really depends upon our heart. Dan ini semua tergantung kepada hati kita. And so Jesus warned us about this. Jadi Yesus juga mengingatkan tentang hal Because in ini. the text we're about to read, Karena di dalam teks bacaan yang akan kita baca, Jesus is ministering to many people, karena Yesus pada saat itu dia melayani banyak orang, but people are responding in different ways. tetapi orang-orang ini memiliki respon yang berbeda-beda. Not everybody was responding the same way. Enggak semua orang mereka merespon dengan cara yang sama. And so this is quite a challenging piece of scripture. Jadi ini adalah ayat bacaan yang sangat-sangat menantang. And Jesus responded to these people Dan respon Yesus kepada orang-orang and said, itu. "Assuredly I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they may utter. But he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation, because they said he has an unclean spirit." Markus 3:28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jesus is talking about blasphemy against the Holy Spirit. Jadi Yesus di sini membahas tentang orang-orang yang menghujat Roh Kudus. This is a scary scripture, Dan ini adalah ayat yang sangat menakutkan. because Jesus says this person can never be forgiven. Karena Yesus mengatakan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus ini tidak akan pernah bisa diampuni. How many have ever read the scripture before? Berapa orang kita pernah membaca ayat ini? Okay. How many have ever thought, "Uh-oh, I hope that's not me"? Jadi berapa orang kita juga berpikir, saya berharap bukan saya yang menghujat. Right? Every pastor wishes he had $1 for every time somebody asks him, "Do you think I've committed the sin of the Holy Spirit, the sin against the Holy Spirit?" Jadi orang-orang banyak seperti itu bertanya kepada pastornya, apakah kamu pikir pastor saya juga mendukakan Roh Kudus? But let me help you tonight, Tetapi biarkah saya menolong kamu malam hari just to ini, help you relax at the beginning of the sermon. supaya kamu merasa santai atau rileks walaupun masih di awal dari khotbah. If you are concerned that you may have sinned against the Holy Spirit, Kalau kamu menyadari bahwa kamu sebenarnya sudah melawan. if you're concerned about it, Jadi kalau Khawatir. kamu menyadari, khawatir. Oh, kalau kamu khawatir bahwa cemas. kamu melawan Roh Kudus, Yeah, blaspheme the Holy Spirit. menghujat Roh Kudus. You haven't blasphemed the Holy Spirit. You haven't. Oh, kamu tidak, berarti artinya Tidak kamu mungkin. tidak Because mungkin if you had membuat. blasphemed the Holy Spirit, you would not be concerned about it. Jadi kalau kamu namanya yang menghujat Roh Kudus itu, kalau kamu nggak sadar bahwa kamu menghujat, itu bukan menghujat. No. Tetapi kalau kamu menghujat, kamu tahu itu menghujat, berarti kamu No, it's a mendukakan. bit different. If you are concerned about it, if you're even thinking about it, that you're worried about it, that means you haven't blasphemed the Holy Spirit, because you still have a conscience. Oh, jadi kalau kamu memikirkan bahwa kamu menghujat Roh Kudus ini, artinya kamu menghujat karena sebenarnya kamu memiliki namanya hati nurani. Conscience, hati nurani. Yeah. So if you still have a conscience, you have not blasphemed the Holy Spirit. Jadi kalau kamu yang tidak memiliki kalau di dalam hati nuranimu kamu tidak merasa, berarti kamu bukan menghujat Roh Kudus. Yeah. Because the person who sinned against the Holy Spirit no longer has a conscience. Jadi karena mereka yang menghujat Roh Kudus, sebenarnya mereka sudah tidak memiliki namanya hati nurani. And these people, let's think about this text. Jadi mari kita pikirkan sejenak dengan ayat bacaan. Amen. Because Jesus is speaking about people's response to the truth. Jadi ini Yesus membicarakan tentang orang-orang yang merespon kepada kebenaran. And let's think about the context. You have to understand the context. Jadi mari kita pahami dulu konteksnya di sini. Jesus has lived a life as the Messiah. Jadi Yesus menghidupi hidupnya sebagai seorang Mesias. Everybody has seen that.
Dan semua orang tahu itu. They've seen the miracles. Mereka melihat mujizat yang They've Yesus seen the lakukan. demons cast out. Mereka melihat bahwa Yesus mengusir roh jahat. They've heard Jesus the Messiah proclaim the truth. Dan mereka mendengar bahwa Yesus memproklamarkan tentang kebenaran. And some of them may have doubted. Tetapi sebagian di antara mereka masih ragu akan Some hal of them itu. may have struggled to try to work out, who is this man? Tetapi orang-orang yang mendengarkan ini masih bergumul, siapa sih sebenarnya orang ini? That struggle is not sinning against the Holy Spirit. Dan pergumulan yang mereka alami itu tidak menghujat dan tidak menyinggung Roh Kudus. If you have ever struggled with even a sin, Jadi kalau kamu bergumul bahkan yang namanya dengan or dosa doubts, atau keraguan or the flesh, atau keinginan daging, that doesn't mean you've sinned against the Holy Spirit. bukan artinya bahwa kamu telah melawan Roh Kudus. This is a completely different category. Jadi ini adalah kategori yang berbeda. It's about how these people responded in this situation. Tetapi kita melihat respon orang-orang itu di dalam situasi itu. Jesus cast out a demon spirit. Yesus mengusir roh jahat. It was radical. Sangat radikal. People saw it. Orang-orang They melihatnya. saw this person changed in an instant. Dan orang itu melihat orang yang tadi dirasuki setan itu mereka berubah secara instan. But these people were so opposed to Jesus Tetapi orang-orang ini masih sangat meragukan atau menolak kepada Yesus. that they said, the reason you can do that is you've got an unclean spirit yourself. Dan orang-orang itu bilang alasannya kamu bisa melakukan itu karena kamu memiliki roh jahat yang tidak bersih di dalam diri kamu. Now, there's two problems with that. Jadi ada dua masalah di sana. Firstly, it doesn't really make sense. Yang pertama, ini nggak masuk akal. And it also shows a complete dishonesty in the hearts of those people. Dan yang kedua, bahwa mereka sepenuhnya di dalam hati mereka bukan orang yang jujur. Amen. They've had to completely deny what is clearly obvious. Jadi mereka sepenuhnya menolak padahal kelihatan dengan sangat jelas di sana. They've thrown out their sanity. Jadi mereka membuangnya seperti kegilaan dalam pikiran mereka. They have deliberately thrown away all logic and all common sense. Jadi mereka membuang semua hal yang masuk logika dan juga masuk akal. And that's why Jesus said to them, whoever blasphemes the Holy Spirit can never be forgiven. Dan karena itulah Yesus mengatakan bahwa mereka yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah bisa diampuni. Amen. It reminds me of what the Bible says in 2 Timothy. Jadi ini juga mengingatkan saya apa yang Alkitab katakan di dalam 2 Timotius. This is an insight into human nature. Jadi ini adalah di dalam sifat alamiah manusia. And it says that a time will come when people will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn aside their ears from the truth and be turned aside to fables. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. What this is saying is when people don't want to receive the truth, they'll believe anything but the truth. Jadi apa artinya? Orang-orang yang mereka tidak mau menerima kebenaran yang sesungguhnya itu, jadi mereka menerima yang bukan kebenaran. We have a saying in English, Jadi ada kita sebutan dalam bahasa Inggris, if you don't stand for the truth, kalau kamu tidak berdiri teguh akan kebenaran, you'll fall for anything. maka kamu akan tidak dapat menerima hal apapun lagi. This is something in human nature. Jadi itu adalah satu sifat alamiah dalam manusia. You see, people don't always think with their logic. Many times they think with their emotions. Jadi enggak semuanya orang akan berpikir melalui logika mereka. Mereka akan berpikir atau mengikuti emosinya mereka, perasaan Jesus mereka. had already demonstrated to the thinking person, to the logical person, that he was the Messiah. Dan Yesus sudah membuktikan sebenarnya kepada mereka itu bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias kepada orang yang berpikiran logika. He had all of the credentials, all of the qualifications of the Messiah. Dan dia sudah menunjukkan semua kualifikasi atau syarat-syarat yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang Mesias. But these people did not want to believe that. Tetapi orang-orang ini mereka tidak mau percayakan hal itu. They had what we call a bias. Do you know the word bias? Jadi itu disebut seperti cerminan kembali dari diri mereka, bias, samar-samar. So a bias is when you are already kecenderungan untuk percaya sesuatu, terlepas dari itu benar atau tidak,
Itu kecenderungan kita, bias. Oh, jadi udah terpaku ke itu ya. So we cannot see clearly because we already have decided what we want to Oke, believe. jadi kita sudah tidak mau menerima kebenaran itu karena kita lebih cenderung menerima hal yang kita percayai benar padahal sebenarnya tidak. Have you ever seen that in people? Pernahkah kita melihat itu di dalam orang-orang? Yeah, have you ever seen that in anybody? Pernahkah kita melihat hal yang seperti itu? Have you ever seen it in yourself? Atau pernahkah kita melihat di dalam diri kita You sendiri? see, sometimes we want to believe something is true, or we want to believe something is not true according to our choice, according to our preference. Jadi apakah kita mau mempercayai kepada sesuatu kebenaran itu atau kita tidak mau mempercayai terhadap kebenaran itu adalah tergantung kepada cara kita sendiri memandangnya. Not everybody wants to believe the truth. Dan enggak semua orang juga mereka ingin mempercayai kebenaran itu sendiri. And so that's why this scripture is talking about people will go to whatever teacher makes them feel good. Jadi karena itulah di dalam ayat bacaan ini dikatakan bahwa orang-orang ini hanya ingin mendengarkan pengajaran itu yang membuat perasaan mereka enak atau mereka sukai. Not everybody wants to live holy, Enggak semua orang ingin hidup kudus, but they still want to go to church. tapi mereka masih juga datang ke gereja. Have you ever met somebody like that? Pernahkah kita bertemu dengan orang seperti ini? That people are religious, so they like to go to church, Jadi orang-orang yang beragama mereka akan suka datang ke but they gereja, don't always want to live holy. tetapi mereka nggak senantiasa mau hidup kudus. So let's find a church where I can go and feel comfortable, but I won't feel too challenged about my sinful lifestyle. Jadi mereka akan berpikir, mari kita menemukan gereja yang nyaman bagi saya, yang dimana saya nggak ditantang tentang kehidupan dosa saya pribadi. Amen. And this is what the problem was with these people. Dan itu juga masalahnya dengan orang-orang itu. So they were so committed to defending their position that they said, Jesus, you must have a demon if you disagree with us. Jadi karena itulah orang-orang ini mengatakan kepada Yesus, dia bilang, Yesus berarti kamu adalah kerasukan roh jahat kalau kamu tidak setuju atau sepakat dengan kami. This is a dangerous position. Dan itu adalah posisi yang sangat berbahaya. But people who have this position, they will see a church which is preaching the gospel, they're seeing lives changed, and they'll say, oh, that's a cult. Jadi orang-orang yang seperti ini pada saat mereka datang ke gereja, mereka melihat kehidupan diubahkan dan orang-orang secara radikal berubah. Mereka bilang ini pengajaran yang salah. Have you ever heard anybody say that? Pernahkah kita melihat orang mengatakan hal seperti itu? They'll hear testimonies like we sometimes hear of people getting delivered from addictions or people being delivered from depression. Dan kita di sini kita mendengarkan kesaksian sebagian orang di mana mereka dilepaskan dari ketergantungan, dari depresi dan juga dilepaskan dari hal-hal lain. But they also see a commitment, Tetapi kita juga melihat komitmen, a seriousness. keseriusan dalam And mereka. because people don't like commitment or people being too serious about the things of God, Dan karena sebagian orang mereka nggak suka begitu komitmen atau mereka serius tentang hal-hal Tuhan. oh, that must be a cult. Jadi mereka bilang, oh pastilah ini pengajaran yang salah. Because in their mind, anybody who's more serious about the things of God than they are, that must be fanatic, that must be a cult. Karena mereka berpikir bahwa ada kalau orang lain lebih serius menanggapi tentang hal-hal Tuhan, bagi mereka orang yang seperti itu adalah orang yang fanatik dan mereka mendapatkan pengajaran yang salah. Do you notice anything about this picture? Bisakah adakah yang kita tahu tentang gambar ini? One of these sheep is not like the other. Can you guess which one? Oh, Ada satu berbeda di antara yang lain. Hallelujah. Well done, Emil. He knows a sheep when he sees it. Jadi serigala berbulu domba. Okay. So what did Jesus say? Jadi apa yang Yesus katakan? He warned us about the danger of not receiving the truth. Jadi Yesus membahas tentang bahayanya ketika kita tidak mau menerima kebenaran. And he speaks about people who hear but they're not listening. Iya, itu yang Yesus bahas di sini adalah orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukannya. Amen. He said he added play close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given, and you will receive even more. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. But to those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them.
Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. This is another scary verse. Jadi ini adalah ayat yang lainnya yang kedengarnya sangat menakutkan. Amen. It's talking about the consequences of what we call hardening the heart. Jadi ini yang dimaksudkan adalah konsekuensi pada saat kita mengeraskan hati kita. You know, there can be two people sitting in church. Kamu tahu bahwa bisa saja ada dua orang duduk di dalam gereja yang You sama, may be here tonight. dan mungkin bisa saja kamu di sini malam Some are hari ini. listening to the word of God. Sebagian di antara mereka mendengarkan kepada firman But it's Tuhan, possible that others could be hardening their heart. tetapi masih bisa saja yang lain, bisa saja mereka mengeraskan hati mereka. I hope it's not you. Saya berharap itu bukan kamu. Amen. Some people like to distract themselves by looking at their harpé because the sermon might be getting a bit too close to home. Jadi sebagian orang mungkin mereka terdistraksi, mereka teralihkan karena handphone mereka. Amen. Something we need to understand about God. Jadi perlu kita ketahui sesuatu tentang Tuhan. God is not like us. Tuhan tidak seperti kita. What I mean by that, He's not a control freak. Jadi maksud saya di sini adalah bahwa Tuhan itu bukanlah seseorang yang suka mengontrol dan aneh. Do you know what a control freak here is? Kamu tahu nggak apa itu maksudnya yang mengontrol tapi aneh? Amen. Control freaks, you have to do it their way. There's no choice. Jadi maksudnya di sini adalah pengontrol yang aneh, yaitu kamu harus melakukan apa yang mereka suruh dan kamu nggak ada pilihan. There's no choice. Nggak ada pilihan bagi kamu. God is not like that. Tuhan tidak seperti itu. He gives us a choice Dia memberikan kita pilihan every time. setiap You waktu. can see it in this verse. Dan kita bisa melihatnya di dalam ayat bacaan kita. People can listen or be hearing but not listening. Dan bisa saja orang mendengarkan tetapi tidak mentaatinya. That's a choice. Itu adalah pilihan. What about the famous verse? Bagaimana dengan ayat yang Jesus says, terkenal? I knock on the door. Yesus mengatakan, aku mengetuk Right? pintu. Whoever Benar? hears my voice, Siapapun yang mendengar suaraku, that's a choice. itu adalah pilihan. You can ignore it. Kamu bisa mengabaikannya And then opens the door. dan membukakan pintunya bagiku. That's a choice as well. Itu juga adalah pilihan. You don't have to open the door. Kamu tidak harus, kamu gak dipaksa untuk membuka pintu Right? itu. It's Benar? your choice. Itu adalah pilihan kamu. It's your choice to open up your heart to Jesus and the Word of God, Itu adalah pilihan kamu untuk membuka hatimu kepada firman Tuhan. or keep your heart closed. Atau kamu tetap menutup hatimu. God gives us freedom of choice, Tuhan memberikan kita kebebasan atau kehendak bebas, but He does tell us that choices have consequences. tetapi juga bilang kepada kita bahwa pilihan itu ada And konsekuensinya. here Jesus clearly says, if you reject the truth Dan di ayat ini sangat jelas dikatakan, jikalau kamu menolak and you want kebenaran to itu choose some fable, you want to choose whatever you want, dan kamu memilih apapun itu yang sesuai dengan keinginan kamu, God will say, silakan. Tuhan akan bilang, please. He honors your choice Dia akan menghargai keputusan kamu because He's not a controller. karena Dia bukanlah Tuhan yang mengontrol. He only wants those to follow Him who really want to. Dan Dia hanya ingin orang-orang yang pengikut Dia yang benar-benar menginginkannya. That you really believe that He loves you. Dan kalau kamu percaya bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihimu, He doesn't want anybody in heaven who doesn't really want to be there. dan Dia nggak menginginkan juga orang yang pergi ke sorga itu yang dimana sebenarnya mereka tidak ingin pergi If ke you don't sorga. believe Jesus loves you Kalau kamu percaya bahwa Yesus mengasihimu, enough to simply want to obey Him, dengan sesederhana kamu ingin mentaati kepada you Dia, probably wouldn't be happy in heaven anyway. You probably wouldn't be happy in heaven. dan mungkin kamu tidak akan bahagia kalau kamu ada di sorga. Amen. In Acts chapter 7, Dan di dalam Kisah Para Rasul ayat 7, Peter is preaching dan saat itu Petrus dia and people berkhotbah are resisting. dan orang-orang menolak. And he says, you stubborn people, you are always resisting the Holy Spirit. Dan Petrus mengatakan, engkau orang-orang yang keras kepala, kamu selalu menolak pekerjaan Roh Kudus. This was the sin of blaspheming the Holy Dan Spirit. inilah dosa menghujat Roh Kudus. When we willfully choose to reject the truth Pada saat and kita embrace a lie. Dan pada saat kita sepenuhnya menolak kepada kebenaran itu dan memilih percaya kepada kebohongan. Amen. The result is we distance ourselves from God. Dan hasilnya adalah kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Amen.
Have you ever read the book of Revelations and you read about the Antichrist? Dan pernahkah kamu membaca kitab Wahyu yang dimana disebut di sana tentang antikristus? You ever wondered how would people be deceived into following the Antichrist? Jadi mungkin kamu akan berpikir bagaimana orang bisa tertipu sehingga mereka mengikuti antikristus. What do you see in this picture? Apa yang kita lihat melalui gambar ini? Ular. Yeah, a green blob. Okay, how long did it take you to see the ular? How long did it take you to see that? Dan berapa lama kita menyadari untuk melihat bahwa ini adalah ular? Okay, a split second. How many saw the snake straight away? Siapa yang begitu melihat gambar itu tahu itu ular? How many took a few seconds to see Berapa the orang membutuhkan beberapa waktu untuk tahu itu adalah ular? Okay, well you've got good eyes, right? Tetapi artinya bahwa kita semua memiliki mata yang baik How di about sini. deception, Bagaimana dengan penipuan? false doctrine, Yaitu pengajaran yang the salah, devil's lies? yaitu kebohongan-kebohongan dari si You see, iblis. my experience is many Christians will allow themselves to be lied to. Dan pengalaman saya, banyak orang-orang Kristen mereka mengizinkan diri mereka masuk kepada They'll kebohongan-kebohongan. sometimes believe in strange things Dan sebagian orang mereka yang percaya kepada hal-hal yang aneh. because the devil's always seeking to lie to us. Karena si iblis selalu mencari-cari waktu untuk dia bisa berbohong kepada Until kita. the Bible says in the world during the tribulation period, many people are going to follow this Antichrist. Dan sama halnya seperti Alkitab katakan, pada masa-masa kesukaran itu akan banyak orang akan mengikut kepada antikristus. He is a demon. He's a serpent. Dan ini adalah iblis, dia adalah ular yang But jahat itu. people are going to believe him and follow him. Tetapi orang-orang juga akan memilih untuk mengikuti dia dan percaya kepada dia. Even though in the Bible says specifically what he will do during the tribulation period. Dan bahkan Alkitab menuliskan secara spesifik apa yang akan dilakukan si penipu ini atau si pembohong ini di masa-masa kesukaran itu. How many have ever read the book of Revelations? Berapa orang kita membaca kitab Wahyu? Or even the words of Jesus in Matthew 24 Atau kalau gimana dengan Yesus di dalam Matius 24 about how the Antichrist will rise up. yang di sana disebutkan bahwa bagaimana antikristus mereka akan bangkit. And if you read that, Dan saat kamu baca you itu think to yourself, how could anybody be deceived by this guy? dan kamu bertanya, kok bisa orang-orang ini masih tertipu dengan pengajaran orang itu? Because it's so clear in the Bible what he's going to do. Karena begitu sangat jelas di dalam dalam Alkitab apa yang akan dilakukan oleh mereka. Won't the whole world know? Can't they recognize this is the Antichrist? Dan saat dunia ini apakah mereka tidak bisa menyadari atau mengetahui apa yang mereka ajarkan? And the Bible says he will cause people to take the mark on their forehead or on their right hand, and if they don't take the mark, they can't buy or sell. Dan kemudian kita melihat di sana bahwa akan ada tanda yang ditaruhkan di dahi mereka, di tangan mereka kalau mereka tidak menerima pengajaran Have itu. you read that? Pernahkah kita baca itu? And would you take the mark? Dan maukah kamu akan mengambil tanda itu? Who would take the mark? Come on. Ayo, siapa yang akan mengambil tanda itu? The Bible says if you take the mark, there's no way you're going to enter heaven. Jadi di sana dikatakan kalau kamu mengambil tanda itu maka tidak ada jalan bagi kamu untuk masuk ke surga. The reason people get deceived, Dan alasannya kenapa orang tertipu, even though the truth is very clear, sekalipun mereka tahu kebenaran itu sangat is jelas, they have not learned to love the truth. karena mereka tidak belajar untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Look at 2 Thessalonians. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. So the question we need to ask ourselves tonight, Jadi pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita malam ini, have we learned to love the truth? apakah kita sudah belajar mencintai kebenaran itu? Or do we just want to believe whatever we want to believe to make us feel comfortable? Atau kita hanya mau mempercayai apapun yang kita ingin percayai yang membuat hati kita atau perasaan kita enak? That's a good question, isn't it? Itu adalah pertanyaan yang baik, bukan? Because sometimes the truth will make us feel uncomfortable. Karena kadang-kadang kebenaran itu akan membuat perasaanmu atau hatimu tidak baik. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? Has the truth ever made you feel uncomfortable? Apakah kebenaran itu membuat perasaan kamu tidak nyaman?
Maybe it's a sermon or something you read in the Bible. Atau mungkin saat kamu mendengarkan firman disampaikan atau pada saat kamu membaca Or Alkitabmu. maybe a good friend has to sit us down and challenge us or confront us about something that we're not aware of. Atau teman kita yang kita pas saat duduk dengan dia kemudian dia mengkonfrontasi kita, mengatakan langsung kepada kita tentang sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita lakukan. But the Bible says if we continue to reject the truth, God will allow us to be deluded. Jadi Alkitab juga mengatakan bahwa kalau kita membiarkan diri kita tidak mengkonfrontasi kebenaran itu, maka kita akan membuat diri kita seperti tertipu. How could God allow people to be deluded? Jadi bagaimana bisa Tuhan membiarkan orang-orang seperti merasa tertipu? Because people choose to believe a lie. Karena orang-orang mereka memilih untuk memilih kebohongan The itu. people that said, Jesus, you have an unclean spirit, they were choosing to believe a lie. Jadi seperti orang-orang itu, mereka mengatakan, Yesus engkau memiliki roh yang tidak kudus di dalam engkau, roh jahat di dalam engkau. Orang itu mengambil untuk mempercayai kebohongan itu. Let's think about the cure for this problem. Jadi mari kita lihat atau pengobatan atau hal yang bisa memulihkan kita dari masalah ini. Because I believe that there's hopefully nobody here that's blasphemed the Holy Spirit. Karena saya berharap bahwa tidak ada orang di sini yang kita menghujat Roh Kudus. But the reality is we all have a flesh nature. Tetapi kenyataannya, realitanya adalah bahwa kita semua manusia memiliki yang namanya sifat alamiah manusia. At different times we will sometimes, all of us will sometimes struggle with the truth. Di dalam waktu yang berbeda-beda, semua daripada kita kadang-kadang kita akan bergumul untuk menghadapi yang namanya kebenaran Because itu. there is part of you and there's part of me that doesn't always want to obey God. Karena ada bagian di dalam kamu, ada bagian di dalam saya yang tidak serta-merta tidak ingin mentaati Tuhan setiap waktu. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? Amen. Are there any real people here tonight? Apakah ada orang yang nyata di sini malam hari ini? Who wants to hear the solution, the cure? Siapa di sini yang ingin mendengar solusinya atau obat dari masalah kita itu? Because Jesus spoke about this problem so that we would really think seriously about it. Dan kenapa Yesus memberitahukan atau membicarakan masalah ini supaya kita bisa serius untuk mendapatkan solusinya. These words are supposed to cause us to be taking the word of God seriously. Jadi kalau kita mendengarkan topik ini seharusnya kita akan lebih serius merespon kepada firman Tuhan. Amen. Because it's talking about eternity. Karena ini juga membahas tentang kekekalan. Amen. In James chapter 1 verse 21, Di dalam Yakobus 1:21, the Bible implores us or begs us to humbly accept the word of God planted in you which can save you. di sana firman ini mengatakan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. How do you humbly receive the word of God? Jadi bagaimana kamu melembutkan hatimu untuk menerima firman Tuhan? Amen. Well, firstly, in church, we make sure we're focused on the word of God. Jadi yang pertama saat kita di dalam gereja pastikan bahwa kamu fokus kepada firman Tuhan. Now, I know some people here, you're looking at scriptures on your phone or you're taking notes on your phone. I get that. Saya yakin bahwa beberapa di antara kita di sini malam hari ini kita menggunakan handphone kita untuk melihat firman atau bacaan Alkitab atau membuat catatan kecil di dalam handphone kita. But let me make a suggestion. Jadi biarkan saya memberikan saran kepada May I kamu. make a suggestion as a pastor? Bolehkah saya memberikan saran sebagai If seorang you find your pastor? phone is a distraction, Kalau kamu mendapati bahwa akhirnya handphonemu membuat kamu teralih. that you know, social media sometimes, yells at you while you're looking at a scripture and suddenly, oh, Instagram, oh, WhatsApp, oh, my friend, oh. Dan kamu tahu kadang-kadang saat kamu membuka handphonemu, mungkin notifikasi dari media sosial kamu, entah Instagram apapun itu kan mendistraksi kamu. Amen. Maybe you should just use a physical Bible, or maybe you should turn off that function or delete that from your phone. Jadi saya menyarankan pakailah handphonemu secara fisik atau buku, atau kalau kamu mau matikan notifnya ataupun sosial media kamu semua untuk Whatever would sementara. interrupt your relationship with the Word of God Jadi apapun yang mengganggu hubungan kamu dengan firman Tuhan, is the enemy of your soul. itu adalah musuh dari jiwamu. And we need to take that seriously. Jadi kita harus menganggap ini, memikirkan ini Because secara this serius. is talking about eternal destiny. Karena ini membahas tentang tujuan atau kekekalan
kekekalan nanti. I never want to be in a place where my heart has become so hard that I'm ignoring the Holy Spirit. Saya sendiri saya tidak mau kepada tempat yang di mana hal itu membawa hati saya menjadi keras sehingga saya mengabaikan firman The Tuhan. Bible says, humbly accept the word of God. Dan di sana dikatakan dengan lemah lembut terimalah firman Tuhan. Amen. That word lemah lembut is good. It means, what's lemah lembut in English? Who can tell me? Gentle. Gentle? Gentle. Lemah lembut, it's another one. Ada lagi yang lain selain gentle dalam bahasa Inggris, lemah lembut. I'm thinking it's humble is okay. Or the word can be, there's another one beginning with M. Dimulai dengan huruf M dalam bahasa Inggris. Meek, somebody said meek. That's okay. Oh, All right, meek, Jadi itu artinya juga lemah lembut ya. not weak. Jadi bukan lemah tapi lemah lembut. Yeah, there's a difference between being weak and being meek. Jadi ada perbedaan di sana lemah dengan lemah lembut. And the picture is, God doesn't want us to be weak, Dan Tuhan tidak ingin kita menjadi lemah, but He wants us to be meek. tetapi Tuhan ingin supaya hati kita lemah lembut. The picture I always give is of a very powerful horse. Jadi di dalam gambaran dalam pikiran saya seperti kuda yang sangat You ever kuat. seen a strong horse rippling with muscles, Jadi kita dalam gambaran kita seekor kuda dengan ototnya. huge legs? Jadi kaki yang besar It can gallop really fast, dan dia bisa berlari dengan cepat. but in its mouth it's got a bit and a bridle, and you can steer that horse whichever way you like. Tetapi kita melihat bahwa di dalam mulutnya masih ada di sana pengekang. Jadi kamu bisa mengarahkannya kemanapun kamu inginkan. That's a picture of meekness. Jadi itulah gambaran dari hati yang lemah That lembut. we'd have a heart that says, God, whatever you want to say to me, I want to receive it. Yaitu sebuah hati yang mengatakan bahwa apapun Tuhan yang ingin kamu lakukan, aku akan kerjakan. We need God's help even to take that step. Dan kita membutuhkan Tuhan bahkan pada saat kita mengambil langkah itu. Remember on Sunday, even Jesus wrestled in the garden. But nevertheless, Lord, not my will, but your will be done. Dan kita ingat kembali pada hari Minggu di dalam khotbah, bahkan Yesus sendiri dia bergumul dengan dirinya sendiri. Tetapi Yesus mengatakan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. That's why I recommend every believer to start the day with prayer. Dan karena itulah saya merekomendasikan kepada setiap orang yang percaya untuk memulai harimu dengan doa. And then read the Word of God. Dan baca firman Tuhan. It's like preparing your heart. Itu sama halnya seperti kamu mempersiapkan hatimu. How many know before you sow seed, you have to plow up the ground? Dan kamu tahu sebelum kamu menabur benih ke lahan, kamu harus menggemburkan terlebih dahulu Because tanah the itu. ground is hard. If the ground is hard, the seed doesn't penetrate. Jadi kalau tanah itu keras, maka tidak akan bisa benih itu akan menembus Sometimes akar ke our dalam. heart gets hard, Kadang-kadang hati kita menjadi keras. and we need to plow it up. Jadi perlu kita gemburkan. That's why it's good to go to prayer if you can come a bit early and pray before the service. Dan karena itulah sangat baik rasanya kalau kamu datang menghadiri ibadah, kamu perlu ke ruang doa. Dig up that hard ground. Dan biarlah tanah itu You say, digemburkan God, sampai. I want to hear your voice. Dan kamu bisa bilang di sana, Tuhan, aku ingin mendengarkan I suaramu. need your wisdom. Aku butuh hikmat I darimu. recognize there's part of me that doesn't want to submit to you, but I want to make good decisions tonight. Saya menyadari bahwa ada bagian di dalam diri saya yang tidak ingin tunduk kepadamu, tetapi saya ingin membuat keputusan untuk tunduk kepadamu. King David realized at one point he was living a lie. Dan Raja Daud dia menyadari bahwa dia mendapati kehidupannya bahwa dia menemukan dirinya berbohong. He's the king of Israel. Dia adalah Raja Israel But he's a believer. dan dia adalah orang yang percaya. But he was confronted by God. Tetapi dia harus berhadapan dengan Tuhan. David, you're living a lie. Dan Tuhan mengatakan, Daud, engkau menghidup hidup yang You're a bohong. hypocrite. Kamu adalah orang yang munafik. And thank God David was willing to receive that. Dan puji syukur bahwa Daud dia mau menerima teguran itu. Would we be willing to receive that? Kalau kita, maukah kita menerimanya?
if our heart is getting hard, Kalau kita menyadari hati kita menjadi if we're keras, living a double life, kalau kita menghidupi kehidupan yang ganda. David was living a double life. Daud, dia menghidupi kehidupan ganda. But God confronted him Tetapi Tuhan mengkonfrontasi Daud. and he recovered. Dan dia akhirnya disembuhkan, dipulihkan. This is a miracle. Itu adalah At mujizat. some point in your life, you're going to need a miracle like this. Dan kadang-kadang di dalam poin dalam kehidupan kita membutuhkan mujizat sama halnya seperti Raja Maybe Daud. tonight, Mungkin malam hari ini there's somebody in this place ada orang di sini di tempat ini that you need that kind of miracle. yang kamu membutuhkan mujizat That yang your sama, heart has become hard. yang dimana hatimu menjadi You keras. still come to church, Kamu masih datang ke but you're gereja, not always listening to God. tetapi kamu tidak senantiasa You're just mendengarkan kepada doing your Tuhan. own thing. Kamu masih melakukan apa yang ingin kamu God lakukan. confronted David through the prophet Dan Tuhan mengkonfrontasi Daud melalui and seorang said, nabi. "You are the man." Dan dia katakan, kamu adalah hamba Tuhan. And this was David's response. Dan inilah respon yang diberikan Daud. We know in Psalms 51, this was David's prayer. Dan kita tahu di dalam Mazmur 51 ini adalah doa dari Daud. And we've made a song about it, right? Dan ini menjadi pujian dari Daud. He said, Lord, you desire truth in the inward parts. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit in me. Dan di sana dikatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batinku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. This is a prayer you and I need to learn. Dan ini adalah doa yang perlu kamu dan saya pelajari. Maybe it's not this week, Mungkin di dalam minggu ini, but there'll be a time in your life where this will be true for you and I. mungkin bukan minggu ini, tetapi ada kebenarannya bahwa Where ini akan terjadi dalam deception has hidupmu. begun to work in our heart. Dan pada saat penipuan itu datang di dalam And hatimu, we will have to bring our heart to God and say, God, I just want to get clean. dan kita perlu membawa hati kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tahirkan hatiku. And he continued that prayer by saying, God, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. I've written in verse 11 twice there. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Then I'll teach transgressors your ways and sinners shall be converted unto you. Dan setelah kita mengucapkan doa, kita lanjutkan dengan doa ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amen. You and I need to know this prayer. Kamu dan saya perlu belajar dengan doa ini To save our heart from becoming hard because of sin. untuk menyelamatkan hati kita tidak menjadi keras karena dosa. Amen. We want to get to heaven, don't we? Semua kita ingin ke sorga, betul We have to tidak? be saved from our own self-deception sometimes. Jadi perlu kita diselamatkan dari penipuan-penipuan di dalam diri kita kadang-kadang. And God is a merciful God. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas He had kasih. mercy on David. Dan dia memiliki belas kasih kepada He Daud. wants to have mercy on you and me. Dan dia juga memberikan belas kasihnya kepadamu dan He saya. cleansed David's heart, gave him a new heart. Dan akhirnya Tuhan juga mentahirkan hati Daud dan hati kita. Amen. My brother-in-law has got an interesting testimony. Dan saudara ipar saya memiliki kesaksian yang sangat As a baik. new convert, Sebagai seorang petobat baru. he was working in a bengkel les, a little bit like, I guess, where Emil works. Jadi dia bekerja di bengkel las, kurang lebih seperti teman kita Emil. And so, but he had a boss who was a Satanist. Jadi dia memiliki bos yang kelihatan seperti setan. Yeah, penyembah setan. Oh, dia penyembah setan. And so my brother-in-law, he would witness to everybody at work. Jadi saudara ipar saya ini bersaksi kepada semua orang di tempat And he was kerjanya. a zealous new convert. Dan dia sangat cemburu dengan petobat-petobat baru. And other people were being impacted, Dan sebagian orang terdampak karena itu. but this Satanist hated it. Tetapi penyembah atau penyembah si iblis ini sangat benci dengan hal And he was itu. the boss. Dan dia adalah seorang And bos. so he would persecute and try to punish
my brother-in-law. Jadi bosnya ini berusaha untuk menghukum atau merusak atau menghancurkan saudara ipar saya. he would do all sorts of things to discourage him and stop him. Jadi akhirnya bosnya ini memberikan perkataan yang membuat dia kecewa supaya dia berhenti He would swear at him. dan bahkan mencaci maki orang itu. If he would find my brother-in-law was fasting, Dan ipar saya ini dia selalu puasa. and so his satanic boss would bring cake to share at work to give everybody cake on the fasting day. Jadi bos yang penyembah setan ini selalu bawa kue kepada dia di saat-saat ipar saya ini berpuasa. And so it's a hot and sweaty workshop. Dan itu adalah tempat kerjaan yang membuat keringat banyak. So my brother-in-law just remembers him being persecuted by this satanic boss. Dan ipar saya ini mengingat masa-masa sukar pada saat dia disesal oleh bos yang penyembah setan ini. This is a true story. Ini adalah kisah nyata. One day, he Suatu hari. invited all of his work friends to church, Dan dia undanglah semua teman bekerja ini datang ke to a gereja, concert. ke sebuah konser. I remember this. Saya ingat masih. This for some reason, the satanic boss decided to come. Dan entah alasan apa, si bosnya ini yang menyembah setan itu, dia datang I juga. think he planned to mock God. Mungkin rencananya dia adalah ingin mengejek He was going Tuhan. to show everybody how powerful he was. Dan dia mau menunjukkan kepada semua orang seberapa kuatnya si iblis atau setan itu. But what happened? He discovered God was bigger than he was. Tetapi kamu tebak apa yang terjadi? Dia menemukan bahwa Tuhan jauh lebih In besar the daripada concert, setan. as the word of God is being preached, Dan dia mendengar pada saat firman disampaikan. everybody was standing Dan semua orang berdiri. except this satanic boss. Terkecuali dia, bos yang He menyembah fell setan back itu. on the ground and he couldn't get up. Dan dia terjerembab jatuh ke lantai dan dia nggak bisa He berdiri. couldn't move. Dia nggak bisa bergerak. He was overwhelmed. Dan dia nggak tahu harus apa dilakukan. Suddenly he realized there was a God who was much bigger than he was. Dan saat itu juga tiba-tiba dia menyadari bahwa ada Tuhan jauh lebih besar dibandingkan Tuhan. And that night he repented of his sin. Dan pada malam itu juga akhirnya dia bertobat dari Got right with dosa-dosanya. God. Dan hidup benar dengan Tuhan. He was a mocker. Dia adalah seorang pengejek. He hated the word of God. Dia sangat benci dengan firman He Tuhan. constantly mocked the word of God and tormented Christians. Dan dia senantiasa melakukan itu, mengejek orang-orang Kristen dan setiap firman But itu. in one day, God was able to turn his heart around. Tetapi satu hari kemudian akhirnya hatinya diputar oleh Tuhan. And he's a good friend of ours. Angie and I know him and his family very well. Dan dia adalah menjadi teman baik saya dengan Angie, kami tahu dia dan tahu juga If keluarganya. you visit the Beachboro Church, he's still there. He operates one of the cameras. Dan setiap kami mengunjungi gereja Beachboro, dia masih ada di sana. Dia bahkan mengoperasikan He's a kamera. faithful brother Dia adalah saudara yang sangat setia. who used to be a Satanist. Yang dulunya dia penyembah setan. Amen. God is a merciful God. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas But kasih. we need to learn to listen to truth. Tetapi kita perlu belajar untuk mendengarkan kepada kebenaran. We need to recognize satanic deception. Kita perlu mengenali segala tipu daya dari si iblis. And we need to learn to humble ourselves before the word of God. Dan kita perlu belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Amen. Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Amen. Every head is bowed, every eye